Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami dari Jemaat Fisdak untuk acara ibadah online kita pada malam hari ini Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan untuk memulaikan acara kita, saya akan mengundang Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang ketua ahli lelaki untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ketua ahli. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh sebab pimpinan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, di dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami. Sekarang ini di malam hari waktu New Jersey dan pagi hari di waktu Indonesia, kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran renungan malam atau pelajaran sekolah Sabat yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Ranto. Berkati kami masing-masing yang akan mendengarkan dan pelajari firman Tuhan ini. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dan kami dapat lebih mengerti dan mengetahui akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuntunlah hidup kami terus Tuhan untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau dan melayani sesama manusia untuk mengabarkan akan kasih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak saudara Ketua ahli lelaki. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan share pelajaran sekolah Sabat kita. Dan ini akan menjadi, kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang hari pembalasan Allah. Hari pembalasan Allah. Jadi kita sudah melihat bagaimana pengharapan sudah diberikan dengan adanya tahun rahmat Tuhan. Ya, lalu pada saat ini tiba-tiba kita masuk kepada apa? Hari pembalasan Allah. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini ya pada pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, mari kita pelajari bersama. Hari pembalasan Allah. Saya mohon maaf. Ya, baik saudara sekalian. Pada malam hari ini kita mulai saja dengan bacaan pelajaran suci kita. Di sana dikatakan, di tengah semua kabar baik, mengapakah Mesias seperti yang digambarkan dalam Yesaya 61? Sudah tadi malam kita berbicara tentang hari ya, rahmat Tuhan, tapi sekarang tiba-tiba kita dikatakan apa? Masuk kepada pengumuman pembalasan Allah. Dan kapan nubuatan tentang pembalasan Allah ini digenapi? Nah, kalau kita lihat, tadi malam kita sudah pelajari bagaimana Yesaya 61 itu, kemudian kita dapati diulangi oleh Yesus, dan Yesus sudah katakan hari ini dialah kegenapan daripada apa? Dialah kegenapan daripada nubuatan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Dan mari kita lihat, sana dikatakan pada waktu di Nazaret, Yesus Sang Mesias membaca Yesaya 61 khususnya untuk memberitahukan atau memberitakan tahun rahmat Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 2, dan kemudian Yesus ulang kembali dalam Lukas 4 ayat 19, dan ia berhenti, setelah dia berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, dia berhenti. Ya, berhenti di tahun rahmat Tuhan, dia berhenti dan kemudian dia berkata apa? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dia berhenti di mana? Tahun rahmat Tuhan. Period, di situ. Ya. Demikianlah, ya itu yang dia lakukan ya. Dia dengan sadar, Yesus dengan sadar dan seksama menghindari pembacaan kalimat selanjutnya dalam ayat yang sama. Yesaya 61 ayat 2 itu bukan hanya berhenti dengan memberitakan tahun rahmat Allah, tapi ada apa? Kalimat berikutnya adalah di ayat yang sama adalah hari pembalasan Allah kita yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 2. Jadi, kenapa Yesus harus hindari? Kenapa dia tidak langsung baca tentang hari pembalasan Allah kita? Kenapa dia berhenti apa? Tahun rahmat atau tahun rahmat Tuhan, dan dia bilang itu di zaman saya atau saya akan mulaikan itu, saya genapi itu, rahmat tersebut. Kenapa dia tidak teruskan dengan apa? Hari pembalasan Allah kita. Ya. Dan di sini kita lihat ya, pelajaran sahabat kita katakan, sementara pelayanannya untuk membawa kabar baik, kebebasan, dan penghiburan mulai
mulai membebaskan tawanan dari tirani setan, hari pembalasan itu belum tiba saatnya. Ya. Hari pembalasan, the day of judgment itu belum tiba saatnya. Dalam Matius 24, bandingkan dengan Markus 13 dan Lukas 21, Yesus menyampaikan prediksi kepada murid-muridnya bahwa penghakiman ilahi akan datang kapan? Di masa depan. Ya. Penghakiman ilahi itu akan datang di masa depan. Kalau kita mempelajari kitab Daniel, kita akan dapati ya, Daniel 7 berbicara tentang mulai tentang kitab yang dibuka. Daniel pasal 7 berbicara tentang pre-advent judgment atau pengadilan kepada orang-orang yang benar. Kenapa mereka harus masuk tetap dalam kerajaan surga, atau kenapa nama mereka itu harus tetap ada di dalam buku kehidupan dan tidak dikeluarkan dari buku kehidupan. Lalu kemudian kita tahu dalam kitab Wahyu, ya mungkin kita tidak bisa bahas saat ini ya, Wahyu berbicara tentang adanya kerajaan 1000 tahun, yang mana itu terjadi setelah kedatangan Yesus kedua kali. Di mana umat-umat Tuhan yang tadinya berada dalam Wahyu pasal 6, mereka berteriak, di mana keadilan? Keadilan dapat diberikan kepada kami. Lalu dikatakan dalam Wahyu pasal 6, sabar dulu ya. Sabar dulu kepada jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Nanti ada saatnya. Dan saatnya itu kapan? Pada saat 1000 tahun. Pada saat 1000 tahun. Disitulah jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah, justru mereka yang akan berada di atas mezbah untuk menghakimi orang-orang jahat. Jadi sesudah kedatangan Yesus, akan ada penghakiman buat orang jahat, tetapi sebelum kedatangan Yesus, ada penghakiman untuk orang-orang benar. Kenapa mereka dibenarkan? Jadi, tapi poinnya adalah, pada saat Yesus berbicara tentang penghakiman ilahi, dia itu belum terjadi di zamannya. Ya, itu belum terjadi di zamannya. Kitab Daniel berbicara tentang 2300 petang dan pagi. 2300 petang dan pagi. Nubuatan Alkitab itu berakhir tahun 1844. Jadi 1844 sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah pre-advent judgment. Penghakiman sebelum kedatangan Yesus, dan sesudah itu adalah penghakiman after advent, setelah kedatangan Yesus dua kali, itulah untuk orang-orang yang jahat. Tapi sekali lagi itu akan berada di masa depan ya. Jadi memang dalam Yesaya 61 hari pembalasan Allah adalah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat, seperti yang juga tulis dalam Yoel 2 ayat 31 dan Maleakhi 4 ayatnya yang ke-5. Yang akan digenapi kapan? Yang akan digenapi saat Kristus datang kembali untuk membebaskan planet bumi dari ketidakadilan dengan menaklukkan musuhnya, serta membebaskan umat sisa yang tertindas. Membebaskan umat sisa yang tertindas. Wahyu 19, kita lihat ya. Kita sudah nanti Anda bisa baca juga, Anda bandingkan dengan Daniel 2 44 sampai dan 45. Jadi meskipun Kristus mengumumkan permulaan tahun rahmat Tuhan, tapi permulaan tahun rahmat Tuhan itu puncaknya akan ada pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimanakah Anda menyamakan persepsi Allah, Bagaimanakah Anda menyamakan persepsi Allah yang penuh dengan kasih dengan Allah yang menjanjikan pembalasan? Apakah gagasan ini bertentangan satu sama lain? Atau apakah Anda memahami pembalasan sebagai perwujudan kasih itu? Jika demikian, bagaimanakah hal itu terjadi? Berikan jawaban Anda. Tentunya kita sudah pernah membahas hal ini ya. Bahwa kasih Allah dan keadilan Allah itu bagaikan dua sisi koin. Jadi setiap koin atau uang logam ya. Ada dua sisi, ada dua gambar di kedua sisinya, dua pihaknya. Dan satu adalah keadilan Allah. Keadilan Allah itu tidak akan valid tanpa kasih Allah. Tanpa kasih. Dia harus mengadili dengan kasih, tapi pada saat yang bersama, kasih Allah itu tidak akan valid kalau tidak ada keadilan Allah. Ya, kalau dia hanya bilang kasih, dia hanya mengobral kasihnya saja. Apa akibatnya kepada orang-orang yang benar? Ya, kalau Allah hanya memihak kepada orang jahat karena Allah ingin supaya mereka dikasih terus-menerus, orang-orang jahat ini kasih kesempatan terus-menerus pada mereka, yang terjadi adalah orang-orang yang benar habis semua. Habis, nggak ada lagi sisa. Dihabiskan oleh orang-orang yang jahat. Jadi kasih dan keadilan Allah itu harus berjalan bersama-sama.
sama. Ya. Jadi disinilah kita kembali lihat pelajaran sahabat kita katakan. Meskipun Yesus telah mengatakan agar kita memberikan pipi kiri kita kepada yang menampar pipi kanan kita, dalam Matius 5:39, di ayat lain dengan jelas mengatakan bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Pada saat Yesus katakan, berikan pipi kiri, kalau pipi kanan ditampar, artinya jangan balas dendam. Nggak ada gunanya, nggak memberikan keuntungan yang baik kalau kita membalas dendam. Jangan lex talionis dengan kata lain. Saya pernah mengkhotbahkan itu ya pada waktu yang lalu tentang kehidupan yang dipimpin dalam satu seri kehidupan yang dipimpin. Tapi jangan lupa bahwa walaupun kita tidak membalas dendam, tapi pembalasan dendam itu ada di tangan Tuhan. Ya, keadilan dan hukuman itu akan dijatuhkan. Matius 8 ayat 12. Meskipun Paulus berkata kepada kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, dia juga berkata bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dari surga dengan api yang menyala-nyala, dia akan mengadakan pembalasan bagi mereka yang tidak mau mengenal Allah. Akan ada pembalasan tersebut, akan ada. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Perbedaannya ialah hanyalah Tuhan dalam hikmat dan rahmat-Nya yang tidak terbatas dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Cara yang adil. Keadilan dan pembalasan manusia selalu datang dengan semua kesalahan. Kita bisa apa? Bisa pilih kasih pada saat kita memberikan apa? Keadilan. Hakim-hakim dunia kadang-kadang pilih kasih, ya. Supreme Court, ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat saja kadang-kadang tidak bisa apa? Seimbang, harus ada yang terpisah. Makanya harus ada 9 justice di Amerika di Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan kadang-kadang posisi mereka 4-5 atau 5-4. Jadi kadang-kadang di sini keadilan manusia itu tidak apa ya? Tidak mutlak. Tidak mutlak. Keadilan manusia itu siapa yang mayoritas, itulah keadilan itu diperoleh. Itulah keadilan manusia, ya. Tapi keadilan Tuhan itu tidak apa? Tidak voting, tapi Tuhan ada dasarnya, dan keadilan daripada Tuhan itu adalah keadilan yang mutlak. Jadi keadilan dan pembalasan manusia selalu datang dengan semua kesalahan, kelemahan, dan selalu tidak konsisten. Tapi keadilan Allah sudah pasti akan datang tanpa adanya berbagai macam keterbatasan seperti yang disebut di atas. Jadi pertanyaannya bagi kita, pelajaran sahabat, ya. Peristiwa manakah yang membuat Anda lebih cenderung ingin melihat judgment atau pembalasan diberikan pada seseorang yang berbuat jahat? Apakah orang jahat yang menyakiti hati? Orang jahat yang menyakiti orang yang Anda tidak kasihi? Atau orang jahat yang menyakiti orang yang Anda kasihi? Tentunya judgment kita ingin lihat kalau itu kena betul-betul kepada kita, ya. Kena kepada orang yang kita kasihi. Jadi Tuhan ingin apa ya? Tuhan tidak dalam artinya dia tidak akan memperpanjang kasihnya dan akan menghabiskan kita. Kita adalah umat-umat yang dia kasih. Akan ada penghakiman yang akan membebaskan kita dari penderitaan kita, dengan kata lain, ya. Bagaimanakah hal ini dapat menolong kita untuk mengerti hubungan antara kasih Allah bagi kita dan amaran sehubungan dengan pembalasannya? Kita harus mengetahui bahwa akan ada hari penghakiman. Akan ada hari penghakiman. Dan kalau ada hari penghakiman tersebut, maka kita akan selalu fokus. Kita akan selalu fokus untuk melakukannya. Jadi misalnya kayak saya, ya. Kayak saya pernah ditangkap di Amerika Serikat, terus terang, selama seumur hidup baru satu kali saya ditangkap karena speeding, ya, karena berkendaraan dengan cepat. Tapi apa yang terjadi? Sebelum saya menghadap hakim untuk membayar dosa saya yang melanggar aturan lalu lintas, satu kali saya buat cepat. Wah, apa yang Anda tahu? Saya akan selalu menjaga supaya saya tidak apa? Supaya saya tidak laju melampaui batas apa? Batas peraturan. Dan setelah saya apa? Setelah saya membayar di pengadilan atas kesalahan saya, maka yang terjadi saya semakin apa? Berhati-hati. Jadi dengan adanya kesadaran bahwa saya tidak akan apa ya? Invisible. Saya pasti akan ketangkap kalau saya melanggar peraturan. Itu membantu saya untuk apa? Untuk memiliki kehidupan yang baik, ya. Artinya kalau saya ngebut-ngebut juga kan bahaya juga kan. Kecelakaan lah, untunglah kalau polisi cuma bisa tahan lalu saya bayar $250. Tapi kalau misalnya saya kecelakaan habis, wah, itu lebih parah lah dengan kata lain. Jadi amaran-amaran Tuhan tentang penghakiman itu dapat membawa kita untuk menghidupkan satu kehidupan yang apa?
yang lebih baik. Tapi poin pelajaran kita pada malam hari ini yaitu hanya Allah yang menghakimi. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, hanyalah Tuhan yang dalam hikmat dan rahmat yang tidak terbatas dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Kenapa? Hanya Allah yang tahu tentang pembalasan yang adil. Kenapa? Karena kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Kita tidak bisa mengetahui kedalaman hati seseorang. Kita tidak bisa mengetahui kalau orang ini sudah bertobat atau tidak bertobat. Seringkali di jemaat ada orang-orang yang waktu masa lampaunya dikenal sebagai orang yang tidak benar. Dan betul, mungkin orang tersebut melakukan banyak hal yang salah di dalam kehidupannya. Lalu kemudian satu waktu dia bertobat misalnya, lalu dia muncul di gereja misalnya. Lalu ada orang-orang yang sudah mengenal orang tersebut. Waduh, masa lalunya itu kelam. Waduh, saya nggak mau. Saya nggak mau kalau dia ada dalam gereja. Waduh, saya tidak mau berhubungan dengan orang tersebut. Ya, itu seringkali. Dan kita semua mungkin sebagai manusia, kita merasa sakit hati kalau orang yang menyakiti hati kita di masa lalu, menyakiti keluarga kita di masa lalu, dan sekarang tiba-tiba sudah masuk dalam gereja bersama-sama. Dan bagaimana kira-kira tanggapan kita ya, sehubungan dengan hal tersebut? Ya, apakah orang tersebut sudah betul-betul bertobat atau tidak bertobat? Jadi bagaimana tanggapan kita kalau orang yang sudah memiliki masa lampau yang buruk tersebut, yang bahkan sudah menyakiti hati kita, sekarang masuk bersama-sama ke dalam gereja. Nah, pelajaran kita sudah katakan bahwa penghukuman, penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Ya, ada di tangan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Bahkan mungkin bukan orang yang masa lalunya jahat, tapi mungkin orang baik di dalam gereja, tapi tiba-tiba dia bisa saja menjadi apa? Menjadi tidak baik dalam gereja. Bisa menjadi pengacau. Tadinya dia, bagus sekali, dia ketua jemaat di Indonesia, di tempat lain dia ketua jemaat, tapi sekarang, begitu masuk di jemaat kita, kenapa tiba-tiba dia tidak bagus tindakan-tindakannya? Ya, jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanya kepada saya sebagai pendeta, dan jawaban saya adalah bahwa Pena Inspirasi sudah katakan dalam Selected Messages, buku kedua halaman 144, bahwa perpecahan akan terjadi di dalam gereja. Dua kelompok akan berkembang. Gandum dan lalang tumbuh bersama-sama untuk apa? Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama untuk dipanen. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Gandum. Nah, kita lihat ada satu perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13. Ya. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24. Kepada mereka, katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi di ladang itu ada benih yang baik. Ya, kerajaan sorga itu orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Musuh daripada petani tersebut menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Matius 13 ayat 25. Lalu ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga bukan hanya gandum, tapi juga apa? Lalang itu tumbuh sama-sama. Sama-sama tumbuh. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Di ladang Tuhan maksudnya. Dari manakah? Dari manakah lalang ini? Siapa yang tabur dengan kata lainnya? Siapa yang tabur? Lalu jawab Tuhan itu. Seorang musuh yang melakukannya. Ayat 28 dan 29. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Apa yang kita mau buat sekarang? Maukah Tuanku supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ini kita seringkali di jemaat ya. Waduh ini pendeta, ini masa lalunya. Aduh pendeta, sekarang ini tukang kacau. Gimana nih? Kita cabut saja dia. Atau apa? Ya, dengan kata, jangan terima dia di gereja. Tapi apa dikatakan sini? Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuan tanah itu berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Pada saat kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah, ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi potong sama-sama tapi bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau sudah tumbuh, sudah sama-sama matang, siap dituai, kita bisa melihat bedanya. Yang mana adalah yang berbuah itu, walaupun hampir mirip antara lalang dan gandum itu,
Tetapi yang satu itu kosong pada saat masa panennya. Dia kosong. Jadi hampir sama, tetapi tidak sama. Yang satu berisi, yang satu kosong. Yang satu diisi oleh firman Tuhan, yang satu hanya diisi untuk cari masalah di dalam jemaat. Tapi sampai kedatangan Tuhan kita tidak bisa apa. Lihat, sebelum masanya, sebelum waktu untuk dituai, sebelum waktunya. Saat ini belum. Kenapa? Karena mungkin orang yang macam-macam itu atau yang mungkin masalah itu, ya dia kita belum bisa tahu kalau dia itu lalang atau gandum saat ini. Masih sama kelihatan. Sepertinya ya, masih kelihatan sama. Jadi inilah kita lihat bagaimana gandum dan lalang itu hampir dalam bentuk yang apa sama. Tapi kumpulkan mereka, ikat sama-sama, dan ikatlah gandum tersebut untuk yang dipanen, atau yang lalang tersebut juga kita dapat ikat. Ya. Lalu kemudian Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Ayat 36 ya, Matius 13, setelah Yesus mengucapkan perumpamaan. Lalu murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu, kata murid-murid kepada Yesus. Ya. Lalu Yesus menjawab ayat 37 sampai 40 ya, katanya, orang yang menaburkan benih baik, yang petani yang baik itu adalah anak manusia. Yesus ya, adalah anak. Jadi Yesus datang seperti yang tahun rahmat yang kita sudah baca dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Jadi itu anak manusia, dia menaburkan tahun rahmat. Dia menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan kemudian apa Yesus katakan? Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi interpretasinya adalah dalam dunia ini harus ada yang good and the bad, yang baik dan yang buruk. Dalam gereja juga bukan yang baik dan buruk, tetapi ada yang bertobat dan ada yang apa? Yang tidak bertobat. Ya. Tetapi sebelum masanya, biarkan sama-sama tumbuh. Siapa tahu bisa apa ya? Kita tidak bisa tahu yang mana yang bertobat. Ya. Saat ini mungkin Anda pikir saya adalah orang yang bertobat, tapi siapa yang mau tahu apa yang akan terjadi dengan saya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan? Apa yang bisa kita tahu tentang diri kita masing-masing? 5, 10, 15 tahun ke depan. Ya, yang setia mungkin jadi tidak setia, yang tidak setia dapat menjadi apa? Dapat menjadi setia. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa tahu. Ya, kita tidak bisa tahu. Itulah sebabnya dalam testimoni jilid 5 halaman 172, pena inspirasi katakan, masuknya anggota-anggota yang belum diperbaharui hatinya. Artinya yang belum bertobat, the members who have not been renewed in heart, artinya belum bertobat dan belum memiliki reformasi dalam kehidupannya, adalah sumber kelemahan di gereja. Berbagai pendeta, some ministers and churches, beberapa pendeta dan gereja-gereja begitu berkeinginan untuk hanya menambah jumlah anggota, sehingga mereka tidak memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang bukan kekristenan. Oleh karena itu, banyak yang bergabung dengan gereja tanpa terlebih dahulu menjadi satu dengan Kristus. Tanpa terlebih dulu apa? Karena kita suka, waduh baptis aja lah, tambah semua anggota, tambah semua. Ya. Tanpa kita melihat bagaimana apa kesetiaan mereka. Ya. Tanpa terlebih dahulu melihat apa mereka menjadi satu dengan Kristus. Sehingga kita dapat lihat bahwa benih Injil belum bersemi, yaitu lalang belum berubah menjadi gandum, atau kita tidak bisa membedakannya. Dalam hal ini setan menang. In this, Satan triumph. Dalam hal inilah setan menang. Anggota-anggota seperti inilah yang menjadi agen setan yang paling efisien. Mereka menjadi umpan bagi jiwa-jiwa lainnya. Mereka adalah lampu palsu, memikat orang yang tidak waspada kepada suatu kebinasaan. Jadi apa yang kita harus lakukan kepada orang-orang yang mungkin belum bertobat atau tidak benar masuk dalam gereja? Pecat semua. Yesus katakan apa? Dalam Matius 13:28. Ya, apakah kita harus cabut lalang itu? Murid-muridnya bertanya, apa dalam perumpamaan itu gawai daripada Tuhan? Tapi ia berkata jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada saat kamu mencabut lalang itu. Jadi dengan kata lain, lebih parah keadaannya kalau kita hanya mau main pecat, artinya mau cabut semuanya gitu ya. Lebih parah. It is impossible, agar tidak mungkin memisahkan antara gandum dan lalang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui dan membedakan, memiliki informasi, memiliki
informasi yang paling akurat tentang mana yang sudah bertobat dan mana yang belum bertobat yang datang di dalam gereja. Pada saat Nabi Samuel melihat Eliab, ini khotbah saya juga untuk recovery Unclub ya, untuk besok pagi waktu Indonesia. Pada saat Nabi Samuel melihat Eliab, wah perawakannya bagus. Samuel langsung bilang, oh ini pasti dia yang dipilih oleh Tuhan. Tapi apa yang Allah katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan yang menguji hati menurut Amsal 16 ayat 2. Kita melihat dari pandangan kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Waktu menuai ialah akhir zaman. Para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 13. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaan. Ya, dalam kerajaan. Jadi serahkan kepada Tuhan. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Apa yang menjadi milik yang dapat Tuhan lakukan. Serahkanlah, percayakanlah kepada Tuhan. Tapi poin bagi kita masing-masing. Marilah kita tetap sedia. Marilah kita tetap setia. Menyiapkan hati kita masing-masing. Agar hati kita itu adalah hati yang mengarah selalu kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut pada saat hari penghakiman itu datang. Karena Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Yang akan menyertai kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan. Silakan. Ya. Ada kira-kira? Ya, silakan Om Ray. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Tim. Jelas sekali pembahasan demikian, karena ini menyangkut juga bagaimana kita adakan persiapan untuk sebentar kalau diadili kita terdapat nama kita dipindah ke buku kitab kehidupan. Nah, Wahyu Fatsal yang ke-20 ayat 11 ayat 12 13 bilang begini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ada pikiran kami begini. Selama hidupnya, perbuatan, kata-kata, dan lain-lain dicatat. Waktu mati, baru buku dibuka. Nah, ini pertobatan sudah tidak bisa, kan sudah mati itu. Dia mesti bertobat, artinya berubah sementara masih hidup. Karena di Wahyu bilang kan waktu mati buku-buku dibuka. Ya. Jadi Nyonya White juga katakan di dalam bukunya peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 184, adalah hal yang serius untuk mati, tetapi jauh lebih serius untuk hidup. Jadi persiapan hidup itu serius. Setiap pikiran dan perkataan dan perbuatan dalam hidup kita akan bertemu lagi dengan kita. Apa yang kita hidupkan dalam diri kita pada masa percobaan, begitulah keadaan kita selama kekekalan. Kalimat ini bagus satu ini. Kematian menghancurkan tubuh, tetapi tidak memberi perubahan dalam tabiat. Jadi kita lihat bahwa biar kita mati, tubuh kita hancur. Tapi kalau tabiat sudah dibentuk, tidak akan hancur. Kita akan bangkit dengan tabiat yang memang sudah dibentuk sesuai dengan tabiat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Betul. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara sekalian lainnya yang dapat memberikan tambahan atau mungkin jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek. Ya, silakan. Oh, oke. Baik,
Jika tidak ada, mungkin eh, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian acara eh, permohonan doa kita ya. Acara permohonan doa kita, baik jika ada saudara-saudara sekalian yang akan membawakan hal-hal yang akan didoakan, silakan. Mungkin yang melalui dari Zoom yang dapat saya lihat saat ini, silakan. Jika tidak ada yang dari Zoom, mungkin dari live stream, ada kira-kira? Oke. Oke, terima kasih. Tante Jamie ya, sudah selalu bergabung dengan kita. Ya, tentu saja. Iya, kita belum sempat mungkin informasikan kepada Tante Jamie bahwa sorry. Ya, memang di Amerika Serikat oleh sebab daylight saving time, jadi waktu kita kita dari tadinya kita biasa jam 7.30, tapi jam 7.30 itu sudah sekarang menjadi jam 8.30. Jadi saya nggak tahu bagaimana jam berapa ini Tante Jamie ini di Jerman saat ini. Kalau di Amerika sekarang jam 8.17. Kalau di Jerman saat ini mungkin jam 1.17 mungkin Tante. Oh tetap jam 2, jam 2.17 ya. Setengah 2. Oh setengah 2, oke. Ya setengah 2, jadi bisa lebih cepat. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya. Oke. Jika tidak ada lagi, sekali lagi seperti tadi pagi juga saya kembali melihat bagaimana tim doa di Fisdak telah menerima nama-nama dan sudah dibagikan kepada semua anggota tim doa untuk selalu didoakan. Jadi kita akan selalu yang mendoakan, walaupun saya mungkin tidak sempat mengucapkan di dalam doa saya pada malam hari ini, tapi ketahuilah saya pribadi dan juga anggota-anggota tim doa di Fisdak akan selalu mendoakan permohonan-permohonan doa saudara sekalian. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kembali kami dapat datang sujud menyembah kehadirat-Mu Tuhan, beribadah kepadamu, mengakui bahwa Engkau adalah Khalik, pencipta kami, pencipta alam semesta yang sudah memberikan kepada kami begitu banyak berkat-berkat surga sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami dengan kekuatan penyertaan yang pasti dari Engkau. Pada malam hari ini kami dapat melihat penyertaan surga melalui firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama Tuhan. Kami berdoa kiranya firman ini yang memberikan satu amaran kepada kami bahwa Engkau sudah memberikan rahmat kepada kami semua, tetapi Engkau juga memiliki keadilan. Dalam kasih-Mu Engkau juga memiliki keadilan di mana penghakiman itu adalah satu hal yang pasti. Pada saat Engkau datang di kali yang kedua, kami dapat melihat bagaimana keadilan-Mu itu juga sudah dinyatakan atau akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemahaman tentang penghakiman itu membawa kami untuk memiliki satu kehidupan, bukan kehidupan yang takut dihakimi, tetapi kami dapat melihat satu kehidupan yang dapat kami selalu bergantung kepadamu. Selalu bergantung dan percaya, walaupun kami mungkin menderita, kami seringkali menderita oleh sebab ketidakadilan yang manusia telah buat kepada kami. Tapi kami tahu, Tuhan, walaupun kami tidak dapat membalas, dan kami mungkin tidak harus membalas, tetapi kami tahu, Tuhan, pada satu saat, keadilan itu akan dinyatakan. Dan kami semua akan tetap bersuka cita melihat kasih-Mu yang nyata, yang sudah memberikan keadilan tersebut, termasuk kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga penghakiman ini membawa kami memiliki satu kehidupan yang selalu berfokus kepadamu. Bermohon agar kekuatan surga menghalangi kami, jangan sampai kami jatuh. Biarlah kami menjadi gandum Tuhan, dan bukan menjadi lalat. Dan biarlah kami dapat selalu berjalan bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini begitu banyak juga umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Dari Indonesia, dari Amerika, dari Jerman, Tante Jenny. Dan kami ingin berdoa secara
khusus bagi keluarga daripada Tante Jenny, keluarga Sentaban, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Berikanlah kekuatan dari surga, kekuatan jasmani, kekuatan rohani yang akan selalu menjadi bagian Tante, Om, dan seluruh anak-anak keluarga mereka, Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jerman, Tuhan. Kami ingin berdoa juga khususnya bagi Tante Ros Rantung Asa, Tuhan, di masa tuanya di Jerman. Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kekuatan. Dan biarlah rancangan surga yang akan menjadi bagian Tante Ros. Apakah dia akan tetap tinggal di Jerman ataupun kembali ke Indonesia. Biarlah hanya rancangan-Mu sajalah yang terjadi, Tuhan. Hanyalah rancangan-Mu. Tapi kami percaya tidak ada rancangan untuk mencelakakan baik, melainkan hanya untuk memberikan sukacita. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kami berdoa khususnya bagi orang-orang tua kami. Kami ingin berdoa bagi Tante Nona Rumambi khususnya di Seattle dalam masa tuanya. Kami juga berdoa bagi orang tua hamba-Mu di South Carolina, Mami dan Papi. Kami ingin berdoa bagi Om Rain dan Tante Evelyn. Jagalah mereka, Tuhan, dengan kesehatan surga. Biarlah mereka di masa tua sekalipun mereka tidak akan berhenti menyaksikan tentang Engkau, memberikan kekuatan. Karena pada saat mereka membagikan kekuatan kepada orang lain, Tuhan, kami tahu kekuatan itu akan selalu juga menjadi bagian mereka. Kami juga mendoakan bukan hanya orang-orang tua kami, tapi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama kami. Kami ingin berdoa juga bagi keluarga Kim Wijaya di California, yang juga selalu berbakti bersama-sama kami. Kami berdoa kiranya kekuatan surga, berkat-berkat surga akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, membawakan permohonan doanya. Tuhan sertailah beliau. Biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian beliau. Kami juga berdoa bagi Ibu Yeni Poluan, Christine Rotinsulu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya, seperti saudara Alden, saudara-saudara kami lainnya seperti Daniel Sitanggang dan Johan Tambun. Kami berdoa Tuhan kiranya kekuatan demi kekuatan surga akan mengiringi mereka walaupun mereka masih berada dalam masalah penyakit yang mereka alami pada saat ini. Kami juga berdoa bagi semua permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan lagi satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba ingin berdoa juga pada malam hari ini secara khusus bagi keluarga Manopo Paume. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Aaron dan Seisi yang dengan kekuatan dari surga kiranya akan selalu mengiringi anak Tuhan ini, keluarga muda ini. Sean dan Alana juga yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga Manopo Paume ini. Tuhan dekatkanlah mereka ke hati Tuhan. Dan biarlah dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka, di masa muda mereka, dalam membimbing anak-anak mereka, biarlah hanya Tuhan yang akan menuntun keluarga muda ini. Sehingga anak-anak yang sudah dipercayakan kepada saudara Aaron dan Seisi akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya anak-anak keluarga Manopo Paume, tapi akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudara Julifer Lalaki. Di masa mudanya, dengan pergumulan-pergumulan yang dia miliki. Dengan tantangan-tantangan kehidupan, biarlah Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupannya Tuhan. Biarlah Julifer akan selalu berjalan di jalan yang Engkau ingin untuk dia lalui. Bukan di jalan yang ingin dia lalui bagi dirinya sendiri, tapi di jalan yang Engkau ingin dia lalui. Sehingga dengan jalan bersama Tuhan itulah akan membawakan kebahagiaan yang sejati yang dapat dia miliki. Kebahagiaan yang sejati yang Julifer akan lalui. Tuhan, kami percaya Engkau akan membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga ataupun hal-hal tantangan-tantangan kehidupan lainnya yang Julifer miliki. Tapi Tuhan, bawalah anak Tuhan selalu ke dalam kasih-Mu. Berkatilah orang tuanya, keluarga Lalaki Soputan, berkatilah Opa dan Obian dan Tante Sin, biarlah mereka selalu tetap kuat dalam iman. Kami juga terus berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, yang di California, Washington State, di Colorado, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami semua. Dan sertailah kami semua Tuhan, dari saat sekarang hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kudus kami. Amin. Amin. Lagi terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Stay safe dan stay healthy. Sampai bertemu.